Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, baik yang online maupun yang offline juga di hari ini kan konsumsi ya, belum datang. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai sesi MLI Book Review kita yang sudah sampai di episode ke-26 dan tepuk tangan ya, tepuk tangan. Dan hari ini kita akan bahas buku Right Kind of Wrong, buku dari Amy Edmondson. Nah, yang akan mereview hari ini adalah Mas Sofandre yang sudah duduk di samping saya. Ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan share tentang MLI Book Club. Singkat aja ini ya. MLI Book Club yang sudah kita didirikan tahun 2023 ya, tanggal 22 Mei. Dan per hari ini membernya 148 member, banyak ya. Dan kita punya mini library, dan sekarang koleksinya saya lihat makin nambah dari dibanding foto ini sekarang udah nambah. Nggak tahu tadi pagi saya ngelihat ada satu buku judulnya curhat karyawan atau apa gitu. Itu bagus tuh tentang pengalamannya si seorang Joseph siapa gitu tadi namanya. Tapi ya ternyata banyak yang nyumbang buku juga ternyata. Kembaliin. Baru lihat sih bukunya yang tadi. Terus kita juga punya Yammer page di untuk Manual Indonesia Book Club. Ah itu konsepnya dasar. Terima kasih Yani. Join dong Yani. Ya Pak, kawan. Oke, lanjut ya. Kita punya Yammer page. Dan kemudian kita tiap bulan ada acara monthly book review seperti hari ini. Dan ada WhatsApp group juga. Dan ini adalah buku-buku yang kita sudah review di tahun pertama, tahun kedua, dan sekarang adalah tahun ketiga. Di mana ya episode 26 hari ini kita akan bahas buku Right Kind of Wrong. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk ikut acara ini, baik sebagai audience ataupun juga buat reviewer, ini rule-nya sangat simple, bisa dibaca di sini. Dan yang paling penting kalau berminat jadi reviewer itu nggak susah-susah sih aturannya. Jadi cuma ada 10, 20, 30 rule dari kayak Kawasaki, yaitu maksimum kalau bisa 10 slide aja. Terus kemudian presentasinya cuma 20 menit sama fontnya nggak usah yang terlalu kecil banget karena kita juga udah umur 40 ke atas saya gitu ya, karena bacanya agak susah ya. Jadi fontnya yang gede-gede yang kelihatan gitu. Karena mungkin ada teman-teman di sini yang juga joinnya melalui handphone, jadi biar susah bacanya. Dan hari ini kita ada buku untuk door prize ya. Ada bukunya Ali Afdal, itu productivity, bukunya udah ada saya pegang di sini. Ini untuk door prize buat satu orang yang beruntung hari ini. Dan selain itu juga ada 3 door prize voucher MAP 100.000. Yang namanya singkat-singkat ya. Oh iya. Inisial. 1, 2, 3, 4. Aku belum register. Kita atur ya. Buat teman-teman yang belum register, silakan register dengan scan QR code ini. Ini untuk kemudian kita nanti memproses undiannya ya. Ini masukin nama panjang atau pendek? Inisial. Siap. Satu huruf. Kemarin sih yang pendek yang menang. Yang pendek senang mulu. Oke, dan review buku kita hari ini adalah Mas Sofandre yang sudah duduk samping saya dari tim Orion Ops. Oke, mungkin berikutnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Mas Sofandre untuk bisa memulai sharingnya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Saya ambil share-nya. Yang online kedengeran jelas suaranya? Tes suara. Tes suara. Kedengeran. Kedengeran. Jelas.
Oke, thank you. Ya, selamat sore untuk teman-teman yang online. Selamat sore untuk teman-teman yang lagi di antusias. Thank you Mas Iwan untuk kesempatannya mereview buku Right Kind of Wrong. Jadi ceritanya buku ini juga saya dapatkan dari Murni ya. Jadi Mbak Murni ini dia value stream buy, resell, dan dari timnya juga kemarin pas saat perpisahan ceritanya dari value stream buy dan dari timnya Mbak Murni juga ini ngasih buku Right Kind of Wrong ini. Dan setelah dibaca memang cukup menarik ya. Jadi di sini di mana kita bisa belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan ini bukan sesuatu yang sebenarnya harus dihindari, tapi justru harus kita embrace, harus kita telusuri lagi bagaimana kita bisa menciptakan kegagalan yang indah seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman offline ataupun online boleh kasih tahu ke saya, ini kira-kira apa sih yang digambarkan dari foto ini? Stres, oke. Nah, Ini habis di PHK. habis PHK bisa kalau resign ya. Celananya kekecilan. Kenapa? Celananya Celananya kecilan, ngatung ya. Oke, ada lagi mungkin dari yang online, ada yang bisa kasih tahu ini apa, gambarnya tentang apa? Atau ini Ya, iklan jam tangan kayak. iklan jam tangan, oh ya, kan ada jam tangan ya. Daniel Wellington. Iya kan? Pak Joni apa kira-kira kalau lihat gambar ini apa yang diceritakan? Ya, kalau dari tumpukannya dia mau pindah keluar dari kantor kayaknya. Keluar dari kantor. Dipecat kayaknya. Oh, dipecat ya. Jadi kayak stres gitu ya. Oke. Ya, jadi memang di sini kita bisa lihat ada yang stres, ada yang merasa ini keluar dari kantor. Mungkin di sini kita juga meng-highlight bahwa bisa jadi dia merasa kayak dunia itu udah berakhir, gitu. Udah benar-benar mengecewakan banget. Terus dia juga mungkin merasa gagal dalam hidupnya. Nah, jadi ini juga meng-highlight ke depannya bahwa sebenarnya kegagalan itu bisa dibilang banyak orang yang merasa ketika dia gagal, dia down. Dia udah putus asa gitu. Ya, sebenarnya itu nggak salah juga karena memang ada beberapa level kegagalan. Dan di sini mungkin menurut orang lain dia sebenarnya tidak gagal, tapi bisa jadi bagi dia itu gagal, sangat gagal mungkin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada quotes dari buku ini juga. Failure is not the opposite of success. Oh ya, sebelumnya saya lupa mengenalkan diri juga. Jadi, ya, thank you Mas Iwan. Jadi, untuk yang belum kenal, saya Sof Andre dari tim Orion, Operation Transformation and Innovation. Dan di sini saya saat ini sebagai Scrum Master di Claim Value Stream. Dan ya semoga bisa men-serve teman-teman juga di Manulife, khususnya di Claim, untuk bisa improve lebih baik lagi. Oke, balik ke slide. Jadi, di sini the quote, failure is not the opposite of success, it's part of it. Ketika teman-teman merasa gagal, artinya di sini teman-teman sebenarnya nggak sendiri. Banyak yang merasa seperti itu. Tentunya kita merasa takut, ataupun ya mungkin saat ini juga, saya juga ngomong depan di sini juga, saya merasa takut gagal juga untuk mendeliver book review ini. Tapi di sini saya juga belajar bahwa tidak semua kegagalan itu adalah suatu hal yang menakutkan. Tapi justru di balik itu akan ada kesuksesan. Dan sebenarnya kegagalan itu ada 3 menurut buku ini. Pertama, basic failure, yang kedua complex failure, dan ketiga intelligent failure. Basic failure itu adalah suatu kegagalan yang bisa dicegah, preventable. Jadi contoh misalkan di operation kita punya SOP. Bagaimana jika business user ataupun
yang ada di operation itu tidak mengikuti SOP. Bisa jadi dia gagal terhadap prosesnya seperti itu. Atau mungkin nggak achieve SLA. Nah, di sini sebenarnya sudah disiapkan SOP tadi, bisa di-prevent. Atau contoh kita di rumah lagi masak, gitu kan. Ternyata lupa nambahin garam. Tapi ya rasanya kurang enak gitu kan. Nah, itu salah satu basic failure juga. Tapi basic failure ini tidak hanya sesuatu hal yang mungkin simple, tapi bisa jadi walaupun dia gagalnya simple, bisa dicegah, tapi kalau tidak dilakukan itu bisa jadi berdampak sangat besar. Contoh, misalkan dalam penerbangan. Jadi ketika ada pilot, sebelum dia terbang kan biasanya ada checklist tuh, apa saja yang harus dicek. Namun ketika dia miss salah satu, itu bisa jadi berdampak fatal untuk ketika dia mau lepas landas. Jadi itu adalah contoh basic failure. Kemudian ada complex failure. Complex failure ini biasanya disebabkan karena beberapa faktor-faktor yang memang bisa jadi faktor internal ataupun eksternal. Contoh misalkan pandemi. Jadi pandemi itu di mana kita ada lockdown, kemudian ada virus yang tersebar luas, dan itu cukup kompleks, di mana kita tidak bisa beradaptasi secara langsung, secara cepat, tapi butuh waktu, dan di situ juga banyak faktor-faktor yang menyebabkan penyebarannya cukup luas seperti itu. Dan complex failure juga biasanya disebabkan memang kayak faktor alam, bencana alam. Contoh kita mau bepergian, traveling, ternyata ada badai gitu kan. Terus ada bencana alam, dan itu memang suatu hal yang kompleks yang bisa jadi kita ya hanya menerima aja. Dan yang ketiga, intelligent failure, yaitu learning driven. Sesuai nama bukunya di sini, right kind of wrong, artinya kegagalan apa yang sebenarnya kita inginkan, the right kind. Nah, ini adalah the right kind of wrong, yaitu intelligent failure. Intelligent failure itu memaksa kita berpikir secara saintis. Dimana kalau misalnya seorang saintis atau peneliti, biasanya mereka sebelum melakukan penelitian, mereka punya hipotesa dulu. Artinya, saya tahu nih, ketika saya bereksperimen ini, hipotesanya bisa fail, bisa sukses. Jadi ada tingkat keyakinan di situ kan, ada confidence level. Nah, berarti antara hipotesa satu dengan hipotesa lainnya, antara sukses ataupun fail. Nah, ini namanya intelligent failure. Jadi kita diminta untuk berpikir secara saintis, dan kita bereksperimen, ini bisa jadi sukses, bisa jadi gagal. Dan di situ tentunya ada tujuannya, dimana kalau misalkan ketika kita gagal, kita akan mencoba lagi. Kita akan bereksperimen lagi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dari kegagalan itu. Nah, ini apa yang disebut dengan intelligent failure. Intelligent failure itu ada 5 kriteria. Yang pertama, takes place in a new territory. Dimana ketika misalkan kita berhadapan dengan sesuatu yang sama sekali kita nggak tahu. Kita, misalkan contoh di pekerjaan saya sebagai Scrum Master, di Orion itu kita mengimprove suatu proses. Kemudian di Orion kita juga mendevelop sesuatu fitur yang memang bisa jadi sama sekali baru. Tapi itu dibutuhkan bisnis untuk bisa lebih cepat lagi, lebih easier, better, faster, seperti itu. Tapi di sini sama sekali kita nggak tahu nih kita mau mendevelop apa, kita mau improve apa. Nah, di sini adalah salah satu intelligent failure. Tapi kita di sini nggak buta-buta banget. Kita punya goals, yaitu opportunity driven. Kita punya goals yang ingin kita capai, dan di sini ada opportunity kita untuk either sukses atau fail, seperti itu. Dan tentunya ada hipotesa. Tadi kalau misalkan sukses, wah ya kita bisa solve the problem, misalkan mempercepat SLA atau mengurangi risiko potential financial loss. Tapi bisa juga fail.
oh ternyata kita implement ini itu nggak menghasilkan apa-apa, bahkan hanya sekedar nice to have fiturnya misalkan, atau improvementnya ternyata bisa berdampak negatif, bisa jadi gitu kan, ternyata malah memperlambat proses, itu bisa jadi. Tapi kita punya hipotesa di sini, apapun yang kita coba improve itu pasti ada fail, ada sukses. Yang keempat, as small as possible. Layaknya project itu ataupun di improvement itu kita tidak langsung serta-merta launch secara besar. Artinya di sini kita mencoba untuk bereksperimen. Kita melakukan hal yang kecil dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu improvement itu besar, itu akan memakan banyak waktu, banyak resource, dan tentunya banyak uang. Jadi kita harus melakukan eksperimen itu sekecil mungkin supaya bisa mendapatkan feedback. Dan ini salah satu contoh juga untuk kita menerapkan mindset agile. Jadi di mana agile itu kita bisa beradaptasi dengan apa yang sudah kita berikan ke business user atau customer. Dan tentunya bonusnya kita bisa mendapatkan pelajaran jika misalkan kita gagal. Dan itulah kenapa disebut dengan intelligent failure. Jadi kegagalan ini yang justru kita kejar supaya kita bisa tumbuh dan belajar terus-menerus. Oke, bagaimana misalkan ketika kita tadi bereksperimen gagal? Nah, disinilah ada yang istilahnya psychological safety. Saya mengumpamakan psychological safety ini seperti anak kecil yang lagi belajar sepeda. Misalkan kita punya anak kecil, kemudian kita sebagai orang tua, kita ingin anak kita itu bisa lancar belajar sepeda. Saya juga sendiri, anak saya lagi umur 9 tahun, juga lagi mencoba untuk belajar naik sepeda roda 2. Nah, di sini contoh misalkan saya sebagai orang tua, saya ingin anak saya bisa naik sepeda roda 2 dalam waktu 1 bulan. Caranya gimana? Misalkan dalam 1 minggu, saya ingin anak saya latihan minimal 3 hari sekali. Gitu. Atau 2 hari sekali. Nah, di situ saya ingin anak saya bisa lancar sepeda dalam waktu 1 bulan. Tergantung juga bagaimana saya menerapkan standar tadi. Apakah standar tadi itu terlalu tinggi, atau malah saya nggak punya standar sama sekali. Nah, bicara soal psychological safety, artinya di sini, apakah saya mensupport anak saya untuk bisa belajar sepeda. Jadi contoh misalkan saya memberikan helm, saya memberikan elbow pad, supaya dia ketika jatuh, dia tidak terluka. Kemudian bagaimana mungkin secara orang tua bisa mensupport anak-anaknya supaya dia bisa termotivasi untuk terus belajar, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya punya standar tinggi tadi, saya ingin anak saya bisa 1 bulan lancar naik sepeda, tapi ternyata tidak didukung dengan psychological safety tadi. Saya nggak peduli dia jatuh, saya nggak peduli kalau misalkan dia terluka, saya nggak peduli misalkan dia mau main kemana aja gitu kan, mau belajar di mana, saya cuma kasih target doang. Gitu. Nah, ujung-ujungnya itu ada di kanan bawah, merasa anak anxiety, stres, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya nggak punya target? Ya udah, terserah dia main sepeda kapan aja, dia mau bisa sepeda dua bisa syukur gitu kan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah, itu low standar. Tapi di situ juga saya malah merasa kalau misalkan anak saya jatuh, saya malah marahin gitu kan, kamu kok nggak bisa kayak gitu doang gitu kan. Ya di situ dia juga merasa apatis, saya nggak dikasih target, saya juga
kalau jatuh dimarah-marahin, ya udahlah, yang penting mendingan gak usah main aja deh gitu kan, gak usah ngapa-ngapain, itu apatis. Ada juga yang dia merasa udah didukung gitu kan, oh orang tuanya udah motivasiin anaknya, udah didukung pakai helm, elbow pad segala macam, tapi nggak punya standar, bisa sampai setahun gitu misalkan baru bisa belajar sepeda roda 2. Ya anaknya merasa nyaman, tapi tentunya dia merasa ya nggak terlalu challenging gitu kan, ya bisa main kapan aja, enggak juga nggak apa-apa gitu. Itulah ada di comfort zone. Dan yang terakhir, tadi saya punya standar anak bisa sepeda roda 2 selama 1 bulan, dan seminggu dia bisa belajar 2-3 kali, dan di situ saya juga provide helm, provide elbow pad, serta terus menemani dia untuk memotivasi belajar sepeda, dan di situ anak bisa merasa secara psikologi dia safe gitu kan, dan juga termotivasi untuk belajar karena dia punya target, dan itu adalah learning zone. Nah di sini juga bisa diterapkan di tim-timnya. Kira-kira berarti di sini yang antara 4 kuadran ini yang paling bagus yang mana? Learning zone ya. Tapi memang ya secara praktek di sini dituntut juga supaya ya leader itu bisa men-serve gitu kan, men-serve bagaimana timnya bisa termotivasi, tetap punya standar, tetap punya arahan, tapi mereka bebas untuk mengutarakan pendapat, bahkan bisa berkolaborasi untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi lagi. Itu. Kalau dari yang online mau ada yang pertanyaan atau yang offline silakan aja. Ya, bagi-bagi dulu aja. Ya, Siapa yang di rumah? maaf ya yang online. Duluan ya. Duluan ya, yang di rumah ya. Kalau gitu turun ke bawah. Sebelum terlambat. Belum terlambat. Ada banyak. Iya, betul ada banyak. Turun lah, turun. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. What might I try next? Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Ya, turun aja Mbak Tiasanya. Jadi di sini apa yang bisa saya... Wah, selamat datang. Tercium ya. Sampai lantai Snacknya tercium di atas. Welcome Mas Gandum. Untung habis meeting langsung sih. Oke, jadi what might I try next? Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan ketika tim kita tadi merasa secara psikologi dia safe gitu kan. Kemudian secara tim dia juga disupport oleh leadernya untuk bisa berinovasi lagi, untuk bisa growth lagi, dan tentunya dia punya high standar. Jadi dari leadernya dia punya high standar, arahan yang jelas, targetnya jelas. Jadi tim juga bisa secara self-manage, dia menanyakan ke diri mereka sendiri. Jadi apa yang ingin saya coba selanjutnya? Ada satu quotes yang dari bukunya Mark Manson, yaitu The Subtle Art Not Giving a F. Sebutin aja Mas, sebutin Mas. Jadi di situ kan dia menyebutkan kalau misalkan dia susah banget termotivasi untuk bergerak. Tapi dia juga punya mindset bagaimana jika misalkan saya yang penting bergerak dulu, kemudian dapat inspirasi, baru saya bisa termotivasi. Nah, makanya dia di situ ada satu quote yaitu action, inspiration, and motivation. And then motivation. So let's start first with try. Jadi kita yang penting coba dulu gitu kan. Yang penting kita terjun dulu gitu.
nyelam dulu aja bukannya. Baru kita belajar di situ. Oh ya, ternyata ada hal yang berhasil, ada hal yang gagal, belum berhasil. Nah, bagaimana kalau misalkan dia gagal? Berarti kita perlu refleksi lagi. Kita tanyakan lagi ke diri kita sendiri, ataupun misalkan ke tim. Ada beberapa pertanyaan yang nanti di next slide-nya. Dan tujuannya supaya kita bisa grow as a person and also as a team. So, ya tadi udah teori gitu kan, mengenai kegagalan. Jadi gimana caranya? Yang pertama, kita menurut buku ini adalah kita membuat safe space. Artinya lingkungan yang memang tujuannya itu bisa aman, sehat, dan tentunya kita bisa merefleksi diri sendiri ataupun secara tim, menanyakan beberapa pertanyaan seperti what we try, apa yang sudah kita coba, ya baik itu gagal ataupun berhasil. Kemudian what we hope for, apa yang kita harapkan sih sebenarnya. What happened, oke, misalkan ini gagal, apa yang terjadi, apa yang mungkin bisa jadi penyebabnya, misalkan apa faktor-faktor yang mungkin bisa jadi di luar kendali kita. Ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Dan what we learn, tentunya di sini apa yang menjadi pembelajaran supaya kedepannya itu tidak terjadi lagi. Dan yang utama juga giving kudos or best to team member who trying to daring and solving a problem, even it's not succeeded. Nah, di Manulife ya alhamdulillah kita punya podium, kita punya acara selebrasi, misalkan di tim. Jadi di sini penting untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah berani mencoba, berani speak up, berani men-solve suatu masalah, walaupun mungkin yang belum berhasil. Nah, di sini artinya kita juga memotivasi mereka dan juga tim-tim yang lain supaya tergerak juga berusaha menyelesaikan masalah. Yang terakhir, menggunakan sistem thinking, yaitu kita menganalisa siapa dan apa yang bakal terdampak dari keputusan itu. Jadi kita misalkan mau bereksperimen, siapa aja yang bakal terdampak, apa proses yang akan terdampak, dan tentunya kita melihat lagi tadi apa yang menjadi konsekuensi kita mau bereksperimen ini. Kita membuat keputusan apa yang menjadi kendali kita, apa yang di luar kendali kita. So yeah, I think that's it for the book review. So ini quote terakhir. The right kind of wrong is the path to innovation. Jadi tentunya inovasi itu adalah salah satu bentuk perubahan. Jadi perubahan itu pasti akan selalu terjadi, baik di diri kita ataupun di keluarga, di pekerjaan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan the right kind of wrong tadi, intelligent failure, itu menjadi salah satu jalan untuk kita bisa berubah lebih baik lagi. Itu aja. Terima kasih. Tangan dong buat Pak Andri. Thank you buat sharingnya. Mungkin kalau ada yang mau pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi sebelum itu ya, 3 macam kegagalan tadi penting kita pahami ya. Basic failure, complex failure, sama intelligent failure. Yang basic failure nih, ini yang mesti kita hindari benar. Jangan sampai kita melakukan failure yang basic di sini. Artinya kalau basic ini kan kita, maksudnya ini udah ada SOP-nya, udah ada, tapi kita melakukan kesalahan dengan nggak ngikutin SOP tadi itu, yaitu antara kita memang nggak ngerti atau kita nggak peduli. Jadi basic failure ini kalau bisa dihindari. Jadi nggak semua failure itu bagus. Tadi judulnya juga udah itu kan, the right kind of wrong. Jadi wrong atau failure yang seperti apa sih yang di encourage adalah yang ketiga ini. Yang kedua tadi lebih itu ya, karena kayak contohnya
kejadian bencana alam atau yang memang kita nggak bisa hindari, tapi itu terjadi, contohnya yang COVID tadi. Jadi bagaimana kita belajar dari situ. Yang basic ini harus kita ingat. Itu yang ada raise hand siapa itu? Itu ya? Iya. Ya. Yes. Thank you, Mas. Siapa? Ini Pak Andre ya. Terima kasih Pak. Mas Andre. Mas Andre, thank you banget. Maksudnya ini menarik juga gitu ya. Tadi kan diceritain bahwa biar intelligent failure ini salah satunya kita adalah learning driven gitu ya. Jadi artinya dan tadi diceritain bahwa sebenarnya motivasi itu, kalau aku tangkap tadi ya, motivasinya itu kayak dari luar aja. Gimana cara motivasi diri kita sendiri supaya kita jadi masuk kategori yang intelligent failure gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau begitu kita salah, udah males gitu, kayak gitu kan. Gimana caranya, punya nggak tips-tips yang gimana biar kita bisa dapet itu gitu loh. Thank you, itu aja sih. Oke, thank you Mbak Dwi. Berarti pertanyaannya tips-tips supaya kegagalan kita itu bisa menjadi intelligent failure gitu maksudnya Mbak? Iya, betul. Dan motivasi kita gitu loh. Bukan malah bikin jadi down gitu ya. Kita seringnya begitu kan. Salah, males. Ya udahlah, nggak mau nyoba lagi lah apa segala macam gitu. Oke. Aku sih begitu biasanya. Nggak tahu yang lain ya. Tom, ada masukan dari teman-teman dulu, tips-tips supaya kegagalan itu ya bisa menjadi intelligent failure atau ya bisa jadi pembelajaran buat kita. Itu salah satunya tadi kali ya yang disinggung Mas Andre agak terakhir tadi mengenai safe space ya. Iya. Ada kan itu kan. Ada. Sama saya itu yang paling penting sih ya, karena yang ada ya kalau di organisasi kan ada memang organisasi yang mereka nggak memberikan safe space itu, sehingga kalau kita bikin kesalahan dikit aja bukan kita belajar malah tegang gitu kan jadinya, dan jadinya juga malah nggak perform ya kan, karena segala sesuatu yang dia kerjakan itu benar-benar kayak jadinya mungkin takut dimarahin lah, takut terancam pekerjaannya karena dia nggak punya safe space itu, sehingga dia tidak berkembang di situ. Kalau saya itu salah satu yang penting banget sih, punya safe space kita buat melakukan kesalahan. Iya betul. Jadi ketika tadi kita ingin belajar gitu kan, kita ingin belajar tapi ternyata tidak didukung dengan lingkungan yang bisa dibilang ya yang penting lo nggak boleh melakukan kesalahan gitu kan. Artinya kita nggak ada pembelajaran sama sekali di situ sebenarnya. Jadi kita bisa dibilang menghindari kesalahan itu, bahkan bisa jadi nutupin gitu. Ya betul. Nutupin kesalahan. Bener Mas Gandum. Ya gitu, jadi Mbak Dwi, yang penting salah satunya itu menciptakan lingkungan yang memang safe kita untuk bisa refleksi dan menanyakan apa sih sebenarnya yang kita pelajari dari kegagalan tersebut. Cuman melanjutkan yang tadi ya, kalau tadi pagi saya share artikel dari Amy Edmondson juga kan, di situ tentang misconception dari psychological safety. Jadi apa yang dipahami salah oleh orang sama ini tentang psychological safety. Kesannya kalau psychological safety itu ya udah kita melakukan kesalahan, oh sama salah ya udah belajar yang ini ya, jadikan pelajaran. Kesannya kayak nggak ada pressure atau apa. Di situ dibilang bahwa dalam psychological safety tetap ada tension, bukan berarti nggak ada tension di situ. Tapi tensionnya itu kayak ternyata kita melakukan kesalahan, tapi ternyata basic failure tadi. Failure tadi itu kan ya harus ada artinya kayak
kayak konsekuensi lah ya. Saya nggak bilang punishment, tapi ada konsekuensi. Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Ya konsekuensinya ini udah ada aturannya, tapi kamu melakukan kesalahan nggak ngikutin aturannya, ya konsekuensinya apa? Itu sih kalau baca itu ya, yang di highlight di buku That Kind of Wrong ini kalau saya lihat tadi lebih ke yang intelligent failure. Jadi bukan kita melakukan kesalahan terus gimana ya kesalahan saya yang basic failure ini gimana supaya menjadi intelligent failure ya. Kurang pas sih menurut saya kalau dari definisi yang tadi. Kalau intelligent failure di sini saya senang dengan grafik tadi yang apa? Ada psychological safety sama performance standard. Dibagi ada 4 zone tadi ya. Ada comfort zone, nah ini yang ini. Comfort zone, learning zone, apathy. Jadi kalau misalkan kita performance standarnya diminta untuk tinggi, kamu harus achieve ini, tapi kamu nggak diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan dalam mencoba sesuatu yang baru, artinya kan psychological safety-nya rendah. Maka yang ada orang jadi anxiety, cemas. Itu nggak berani menyampaikan, Pak saya udah nyoba kayak gitu tapi ternyata gagal gitu, misalnya nggak berani dia ngomong. Karena dituntutannya adalah caramu gimana harus berhasil gitu. Nggak mau tahu pokoknya harus berhasil. Anxiety. Kebalikannya di situ, performance standarnya low, jadi tuntutannya nggak terlalu tinggi amat dan psychological safety-nya tinggi. Jadi melakukan kesalahan ya udah nggak apa-apa gitu. jadi comfort zone, orang nyaman di situ, tapi nggak ada growth yang terjadi karena ya untuk standarnya cuma segitu aja. Jadi memang yang paling pas yang itu tadi ya, performance standarnya dituntut untuk tinggi, tapi dia juga diberi ruang untuk bisa mencoba hal baru, dan kalau dia ternyata salah, paling pertanyaan adalah apa yang kamu pelajari dari kejadian ini, dari apa yang sudah kamu lakukan, dan bagaimana kamu bisa melakukannya lebih baik lagi. Ada learning zone di situ. Jadi kalau ngomongin safe space tadi bukan apological tapi lebih ke ya tetap harus ada konsekuensinya kayak gitu ya Pak ya. Iya, konsekuensinya harus ditanggung, tapi kita ngasih room for error buat grow. Ya, kayak yang basic failure tadi, dengan basic failure itu konsekuensinya bahwa kita udah punya organisasi, kita punya aturan seperti ini, kamu nggak peduli dengan aturan ini, melakukan kesalahan ini, konsekuensinya ya itu. Failure. Jadi ini berarti lebih ke mendukung yang intelligent failure. Kalau yang basic failure tentunya tadi kan ada reward, ada konsekuensi, punishment gitu. Kalau misalkan memang di luar itu udah ada SOP-nya jelas tapi masih melakukan kesalahan. Tapi kalau untuk yang ini berarti lebih ke kita bagaimana bisa bereksperimen gitu tanpa takut gagal. Oke. Bagaimana Mbak Dwi? Ya, gimana Mbak Dwi? Cukup menjawab? Oke. Nadanya nggak meyakinkan. Enggak, gitu. Mikirnya gini, itu kan maksudnya itu kan dari kita mau ngebangkitin itu dari diri sendiri gitu. Memang pengaruh lingkungan itu kan ada ya gitu. Artinya lingkungan yang mendukung untuk kita jadi intelligent failure ya tadi ya. Tapi sebenarnya maksudnya gimana dari dirinya sendiri. Jadi kan ada eksternal ada internal gitu dari diri sendiri. Mungkin ada orang yang begitu lingkungannya mendukung dia ngerasa aku didukung nih gitu. Tapi ada juga orang yang butuh waktu gitu, kayak misalkan dia merasa fail banget, terus dia merasa aduh down banget gitu, dan dia nggak mau nyoba lagi, nggak mau apa ya, pokoknya intinya aku nggak mau melakukan kesalahan, jadi aku nggak mau coba gitu loh, intinya kayak gitu. Itu yang kayak gitu tuh gimana sih caranya gitu loh, maksudnya tapi safe space-nya tadi belum terjadi sih kayak. Betul makanya gitu sih. Jadi kita inovasi nggak terjadi karena ini biasanya terjadi di organisasi yang sudah berdiri lama banget, kayak Manulife. Kadang contoh perusahaan yang udah berdiri lama banget lah ya,
dan mereka dan mereka nggak mau itu ya mencoba hal baru karena ya udah saya udah merasa nyaman dengan cara-cara yang seperti ini. Kita udah puluhan tahun jalanin kayak gini, apa yang harus berubah? Oh itu bukan malam. Karena Manulife ada tagline ini ya, karena maksudnya yang ya mau batasmu gitu, jadi harus ayo berubah gitu kan, selalu begitu kan. Jadi Tunggu dia. Dan organisasi yang seperti yang saya bilang tadi itu biasanya kalau ada salah satu anggota yang mencoba berinovasi ya, kita mau nyoba kayak dari lingkungannya kayak nggak mengizinkan itu, ngapain kamu melakukan itu, nggak, sehingga ada punishment yang diterapkan di situ, nggak ada safe space di situ, sehingga kapok orang. Udah males saya untuk kasih suggestion lagi karena yang kemarin dimatiin ibaratnya ide saya ini. Nah, inovasi yang terjadi, dia tetap menggunakan cara-cara yang lama. Mungkin kalau perusahaan asuransi mungkin SPAJ-nya masih pakai kertas ya sampai hari ini ya. Jadi nggak ada perubahan. Tapi ya itu organisasi yang seperti itu umumnya akan mati sendiri juga karena nggak bisa bersaing dengan kompetitornya yang sudah inovasinya lebih jauh ke depan. Ya mungkin yang ceritanya Mbak Dwi tadi mungkin orang tersebut pernah mengalami bad experience di mana dia melakukan kesalahan terus karena dia traumatik terus dia disalahkan gitu. Kalau tadi cara internalnya mungkin gimana caranya dia membuat mindset untuk growth. Jadi ini di luar yang eksternal ya. So tadi kan Mbak Dwi nanyanya internal. Iya. Jadi bahwa dia punya kepercayaan bahwa failure, kita belajar dari hal ini apa yang bisa dipelajari, terus dia lanjut lagi untuk learning berikutnya. Jadi mungkin kalau aku gimana caranya dia punya semangat untuk growth itu terus menerus. Ya, artinya maksudnya ada campur tangan luar lagi gitu ya, maksudnya gimana buat mengencourage dia untuk mau ayo gitu loh, kita coba lagi gitu kayak gitu ya, tetap sampai dia memang merasa oh ya ini kayaknya perlu nih. Tetap lah ya, lingkungannya itu penting ya. Lingkungan penting, sama ya tadi dari internal tadi sempat diceritakan dari Mark Manson ya. Yeah. Mulai dari small dulu, karena kita mulai dari satu action kecil itu akan jadi inspirasi akan jadi motivasi. Jadi mulai aja dulu kayak motonya Tokopedia ya. Mulai aja dulu. Tapi menarik sih yang dari Mbak Dwi ya. Mungkin salah satu ininya berdamai dengan diri kan ya. Karena ya balik lagi karena sebenarnya selalu di situ dari tadi gue juga mau nge-highlight tentang yang safe space ya. Safe space itu ya idealnya itu emang dibentuk oleh environment ya, which is environment yang permissive, bukan permissive lah ya, yang memberikan kesempatan untuk fail tapi bukan yang stupid atau basic failure. Nah, tapi safe space itu juga kayak something yang juga harus kita buat atau kita ciptakan itu di dalam diri kita sendiri. Karena ya contohnya Om Iwan yang tadi mention, misalnya nih kayak di environment kerja yang nggak accept failure, ya di pengalaman di tempat lain lah, semuanya kan udah benar-benar A sampai Z itu udah clear. Misalnya ya gue kan PM, jadi untuk ngerjain aktiviti PM itu udah terdefine. Hari Senin harus ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, sampai kalau kita mau implementation di hari Jumat. Nah, kalau kita udah miss salah satu step di situ, forget it, kita bisa tetap mengimplement di week yang sama. Itu kita pasti harus geser ke minggu depannya, dan kalau udah kejadian gitu udah deh
pasti everyone nggak langsung wah ini gara-gara lu segala macam. Nah tapi di situ juga kalau misalnya kita sendiri yang mesti bisa juga nyiptain safe space sendiri dalam artian ya kita juga harus berani speak up. Ini karena begini loh. Jadi ya di sini mungkin bukan ngomongin diri sendiri. Ini bukan cuma salah misalnya developer atau ini bukan cuma salah dari ini, tapi ini gara-gara begini atau begini. Ya akhirnya kita bisa ini. Jadi saat kita juga menciptakan sesuatu hal yang seperti itu dan kita juga nggak langsung, waduh gue salah begini. Saat kita juga bisa menjelaskan, even di lingkungan yang tidak menciptakan safe space, justru kita yang bisa membuat safe space itu. Even kita bisa mengcover teman-teman yang udah ketakutan, waduh ini gimana ya, saya developer udah ketakutan, oh ini gara-gara gue jadi nggak bisa developing gini. Tapi karena kita juga kasih strong argumen segala macam, ya kita bisa menciptakan safe space itu sendiri. Jadi ya jangan takut juga sih untuk jadi penggebrak atau pioneer atau something like that yang harus kita wah ini ada safe space jadi gue nggak berani mulai. Ya why don't we start from ourselves, itu juga bisa salah satu ininya sih. Tapi ya tadi kalau yang diagram yang bikin yang ada itu Andre ya which is kita dikasih space dan segala macam, wah itu emang udah privilege banget. Tapi bukan berarti tanpa privilege itu kita mentok, enggak juga sih. Let's make it our own safe space. Betul. Ya, jadi menciptakan safe space itu sebenarnya bukan tanggung jawab orang lain juga gitu. Artinya tanggung jawab diri kita sendiri. Tadi di sini ada contoh 4 pertanyaan. Apa yang sudah kita coba sebenarnya? Mungkin itu juga bisa kayak refleksi bangun tidur atau mau tidur gitu ya. Kita sebenarnya udah hari ini ngapain aja sih gitu kan. Terus sebenarnya kita berharap apa, tapi ternyata mungkin masih belum bisa tercapai misalkan. Ternyata ya apa yang menghambat itu, misalkan what happened, dan tentunya apa yang kita udah pelajari atau hikmahnya di balik kegagalan tersebut. Jadi bukan tergantung orang lain secara overall, tapi kita juga balik lagi ke diri kita sendiri, kita menciptakan safe space diri kita sendiri gitu ya. Oke, thank you. Setelah gue perhatiin 4 pertanyaan ini bagus juga ya buat refleksi diri. Tadinya gue nggak terlalu merhatiin, tapi oh ini 4 pertanyaan dasar untuk refleksi dan learning. Boleh juga dipraktikkan. Pertanyaan. Ya. Yang 3 tipe tadi tuh sebenarnya gue agak khawatir, takutnya boleh ke yang 3 tipe tadi nggak? Takutnya tuh leader buru-buru menggolongkan suatu failure itu ke basic failure. Padahal kalau yang gue percayai, sebuah failure itu di sistem thinking, sebuah failure itu biasanya terjadi karena sesuatu yang sistematis gitu. Misalnya, kenapa sih si developer ini tidak melakukan sesuai standarnya atau tidak melakukan yang seharusnya? Terus kalau digali lagi lebih jauh, misalnya dia nggak tahu kalau dia harus melakukan itu. Kenapa dia nggak tahu harus melakukan itu? Nggak ada yang ngasih tahu dia, misalnya. Kok nggak ada yang ngasih tahu dia? Ya maksudnya gitulah. Ternyata dirunut-runut sebenarnya bukan sesimpel itu kesalahan si developer itu, misalnya gitu. Tadi gue ngeliat ini tuh agak khawatir bahwa takutnya terlalu gampang untuk menggolongkan suatu failure itu ke basic failure. Iya, itu bisa digolongkan sebagai kompleks juga sih. Jadi ketika ada beberapa faktor yang setelah kita runut tadi, kita breakdown tadi, ternyata nggak hanya satu kesalahan orang aja, tapi bisa jadi kesalahan secara lingkungannya juga, secara sistematis. Nah ini kompleks, tapi memang perlu dicari tahu root cause-nya kenapa. Gitu. Sistem itu belum harus nggak harus yang kayak tadi bencana alam dan sebagainya gitu ya? Enggak. Oke. Ya itu kalau menurut saya sih itu peran dari leadernya, manajernya dia itu juga penting sih di sini. Ya, atasannya harus bisa set expectation. Dia nggak tahu
yang diharapkan dari dia apa gitu. Kalau di Gallup kita kan ada kan, kita tahu apa yang diharapkan dari kita. Jadi ada informasi yang turun dari atas ke dia, kamu harus kasih output yang diharapkan dari dia. Kalau itu enggak, karena leader anak buahnya nggak tahu itu, mungkin atasannya perlu dicek. Itu kayaknya lebih ke yang grafik 4 kuadran tadi ya, yang 4 apa? Bisa jadi dia udah di comfort zone selama ini. Jadi kayak performance standarnya rendah, dari leadernya tidak memberikan setting standar yang tinggi ke dia, dan tidak ada, dan psychological safety-nya tinggi, artinya dia melakukan kesalahan permisif jadinya. Atau leadernya mungkin yang terlalu melindungi juga bisa jadi. Akhirnya yang notice adalah orang lain di luar timnya dia. Kalau gitu berarti udah jadi konteks juga dong, karena udah bukan melibatin satu individual ya, tapi sudah sistemik tadi. Ya, berarti sistemik itu sebenarnya bukan cuma terbatas di faktor alam tadi ya, ini toxic environment juga termasuk sistemik sih. Jadi mau diurai penyebabnya itu agak kompleks, agak susah. Tapi juga yang menariknya tadi Kak Agun mentions, untuk yang even basic failure itu juga sometimes terkait dengan individu juga, subjektivitas bukan objektivitas. Misalnya nih, lo udah terlalu apatis sama gue nih, ya even misalnya something yang gue kerjain salah gitu kan, even misalnya bukan kesalahan secara individu, ya gue bisa bilang sama dia, wah langsung kayak gini nggak bisa dong, kayak something kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya ya si leader orang itu juga melihat sesuatu itu selalu dengan objektif. Jadi misalnya kalau even misalnya dia seseorang melakukan stupid basic failure ya, tapi kalau wajar deh karena mungkin dia juga orang baru di sini gitu kan, ya mungkin untuk orang yang udah misalnya sebulan 2 bulan atau udah berapa lama melakukan kesalahan itu basic. Tapi kalau misalnya orang baru dan misalnya tanpa ada pendamping yang jelas melakukan hal seperti itu, ya mungkin itu bukan basic. Tapi yang itu balik lagi nih, orangnya bisa coba objektif nggak gitu loh. Ini bukan hanya apa yang dikerjakan, tapi by whom. Karena ya kalau itu tadi, Om Yuni udah lama di sini ngelakuin hal misalnya yang udah wajar lah, misalnya kayak masuk nggak ngetak apa segala macam terus bilang nggak tahu, nggak mungkin dong. Tapi kalau kayak misalnya teman-teman contingent worker yang nggak tahu, yang baru masuk, gue mesti gimana ya tuh, ini itu kan juga same thing tapi dikerjakan oleh orang yang berbeda, itu jadi berubah classification-nya juga. Ya. Kalau di buku ini ada salah satu contoh di mana ada satu nakoda, dia senior kan, tapi dia melakukan kesalahan basic, di mana dia salah membaca angin gitu kan. Jadi itu hal yang seharusnya tidak dilakukan senior gitu kan, tapi itu basic dan dia malah menyerahkan itu ke juniornya yang nggak tahu apa-apa, seperti itu. Jadi memang itu tadi, yang basic tadi bisa jadi kompleks juga karena ya orangnya tadi bukan orang yang melakukan seharusnya gitu. Di bukunya Amy Edmondson yang The Fearless Organization itu ada juga dikisahkan kejadian-kejadian kayak pesawat Columbia, berangkas Columbia tahun berapa itu yang meledak, dan juga ada pesawat Korean Air yang jatuh juga di tahun, saya lupa tahun yang berapa. Dan setelah dilihat ternyata ada salah satu staff krunya di situ, entah pilot atau siapa, itu nggak berani menyampaikan sesuatu karena yang itu lebih senior ya. gitu. Itu Korea di kliennya Malcolm Gladwell.
Nah, itu juga ada dibahas juga di situ. Jadi yang kayak Kolombia itu juga karena udah tahu bahwa akan ada kegagalan di sini, tapi nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang berani ngomong karena ya itu dari atasnya udah kayak kita harus tanggal segini harus launching nih, harus apa meluncur nih pesawatnya ini, nggak berani bilang. Akhirnya nggak kejadian, malah meledak pesawatnya. Padahal bisa jadi itu basic ya. Iya. Dan mungkin kalau menurutku itu udah kompleks sih kalau kayak gitu sih. Kompleks. Oh, yang di Korean Air itu lebih ke budaya. Artinya budaya juga jadi salah satu itu sistemik kan begitu. Sistemik. Bisa budaya, bisa masalah culture-nya tadi, dia nggak berani speak up. Jadi ya itu memang itu ya transisi ya. Jadi basic itu mungkin environment-nya udah kondusif, tapi dia melakukan kesalahan yang Mungkin basic tuh lebih kayak neglect kali ya. Iya. Males Iya. Antara nggak ngerti atau dia ignorant sih. Kalau kompleksnya tadi kan ada Kompleks. senioritas, Ya, ini sudah pengen nyampein, tapi kayak ada faktor lain yang membuat dia nggak berani menyampaikan. Dan yang akhirnya intelijen yang udah benar-benar major di situ kan. Ada kesalahan apa yang bisa dipelajari dari situ. Tapi vice versa-nya juga. Sorry, silakan. ah. Ya kayak tadi itu yang lu main yang kasih contoh itu, orang itu takut nyampe gara-gara senioritas. Nah, tapi mungkin kalau di orang yang dengan punya prinsip, karena ini sampingnya nggak benar, gue harus ngomong. Biasa jadi juga sebenarnya jadi samping yang basic kan sebenarnya kan. Regardless mau environment-nya nggak benar atau toxic segala macam gitu kan. Terus tapi kalau ya gue pikirin nasib misalnya penumpang sekian ratus orang, kalau nggak ngomong daripada orang mati, why don't kenapa kita nggak ngomong gitu kan. Sedangkan cuma gara-gara senior sekian ratus orang nggak mungkin, ya itu sebenarnya bisa balik lagi ke orangnya. Contohnya aja deh, kayak misalnya kita di project lah di mana lah di requirement, kok diem aja sih kondisi kayak gini. Tapi aku takut, kenapa harus takut gitu kan, ada aja kondisi yang kayak gitu kan. Karena ya ntar kalau gue ngomong, gue yang harus kerjain. Itu kan juga kompleks. Nah, tapi sebenarnya kalau orang dia langsung Mbak Dudi. Tapi kalau orang itu juga maksudnya ya punya prinsip dan cuek atau masa bodoh, ya gue harus ngomong. Mau itu nanti gue ketibanan atau enggak, ya it's another things. Dan ya makanya ignorance juga salah satu key-nya sih. Iya. Sometimes ya ketika tadi misalkan takut ngomong itu bisa jadi ya traumatik tadi, dia mungkin sebelumnya pernah ngomong tapi bisa jadi dibalikin lagi, kok lo berpikir kayak gitu kan. Ini kayaknya manajemen nggak perlu tahu gitu. Jadi ya seperti itu. Ditelan sendiri. Ada contoh praktikal nggak di buku-bukunya Emi itu gimana caranya menciptakan environment yang psychological safety, dan contoh-contoh yang enggak? Mungkin as leader, nggak tahu ada nggak di Emi? Banyak sih sebenarnya, karena aku udah lupa isinya. Iya. Kemarin sih ya lebih ke refleksi sama melihat bagaimana si kegagalan ini nggak terjadi lagi. Artinya ada pembelajaran di situ. Pembelajaran yang memang bukan menuduh atau misalkan bukan minta seseorang itu bertanggung jawab atas kesalahan, enggak, tapi benar-benar secara kolektif siapa yang melakukan kegagalan, dan itu ya justru malah di-embrace itu kan, di situ giving kudos. Jadi ya gagal nggak apa-apa, tapi kita appreciate udah mencoba. Ya memang ini berat ya, misalnya apalagi di budaya timur gitu. Which is budaya timur kan mungkin ya nggak enak kan segala macam. Kalau di budaya barat mungkin lebih rasional kan cara berpikirnya.
Tapi tadi sempat ada yang menarik tentang intelligent failure itu ya. Jadi tadi Mas Andre mention bahwa di sini kita dipaksa untuk bisa berpikir seperti selayaknya saintis. Oh, iya. Saintis itu gimana sih cara kerjanya? Dia start dengan hipotesa. Cara kayak gini tuh saya melihat ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan enggak juga. Yang penting saya coba dulu. Nah, gitu kan saya ilmuwan biasanya gitu kan, dia punya hipotesa untuk teorinya dia lah ya, terus kemudian dia uji teorinya tadi karena dia punya belief di awal bahwa cara ini kayaknya bisa berhasil. Gitu udah dicoba, ternyata gagal, maka beliefnya dia runtuh. Dia mau nyoba cara yang baru lagi untuk dengan muncul belief yang baru lagi. Jadi ya itu tadi sih membuat culture berani mencoba tadi itu dari small thing. Jadi kayaknya emang ini buku ini tentang agile juga sih. Agile banget sih. Saya pernah sih dengar dari Agile Coach itu sebenarnya product backlog itu adalah hipotesa si product owner. Bagaimana ada suatu masalah, si product owner berusaha menyelesaikan itu, tapi dia berhipotesa ini bakal sukses atau gagal gitu kan. Apa yang dia taruh di situ, fitur baru misalkan, ini kayak bakal solve the problem, ya bisa jadi sukses, bisa jadi gagal. Gitu. Ini harus orang yang itu ya, jiwa saintisnya tinggi. Sama jiwa entrepreneur. Entrepreneur ya. Nyambung sih dengan yang kemarin ya. Nyambung banget dengan buku yang direview Aruna bulan lalu. The Lean Startup. Bulan depan jangan buku dia lagi. Ya. Kalau dari Orion ini ya, Orion jadi itu. Nah, saya buku-buku agile. Kalau dari HR yang review buku psikologi. udah ada polanya. Ya, slide terakhir yang tentang quote itu, Ramon is the path to innovation. Ya. Jadi saya teringat dengan ini, Sticky Note. Sticky Note itu kan katanya ya, saya itu karena dia mau bikin kertas yang bisa nempel gitu, nggak taunya gagal gitu ya proyeknya. Jadi kayak Sticky Note sekarang tuh yang nempelnya nggak lekat, nggak permanen gitu ya. Betul ya, Pak? Dengar-dengar saya gitu sih ceritanya. Itu sebenarnya moto developer itu bagaimana merubah bug menjadi feature. Baca les sama ini. Jangan didengar. Ada developer nggak gitu? Ya, post it ya itu ya. Ya, post it. Kalau nggak salah kan nama kue atau apa tuh? Brownies ya. dari hal yang gagal kan. Ternyata jadi sesuatu lah. Itu yang inovatif malah masuk diminati. Langsung mikir developernya. Gimana jadi itu? memasarkan bug. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau sharing? Itu udah jam 5 lewat. Kerasa ya. Oke. Bagaimana? Kita mau undi? Nama aku udah singkat sekarang. Siapa? Aru. Oke, buat teman-teman yang belum registrasi, bisa klik di link yang ada di chat. Dan yang di sini pada registrasi semua belum? Saya belum, Pak. Belum. Benar. Belum, Pak. Kalau belum, saya share yang tidak jujur sebenarnya. Nah, Pak, saya maju cepat. Akan sih.
Lumayan. Registernya di mana Pak jadinya? Nah, nggak muncul sih. Nggak bisa muncul kan? Iya. Itu yang belum registrasi. Screen aja pakai gitu. Set screen. Ya, kayak ada beberapa pakai ini. Saya sudah gitu. Juga sih. Ini lagi ada foto. Oke, silakan scan buat yang belum registrasi. Ini aja yang sudah di luar itu. Ya sih, kan. Apa sih aja? Yang bentar lagi kita akan Bogor. Di Tanggal 25. Inisialnya apa? Rendah. Oke. Oh, aku tadi AE. Sekarang aja A. Lebih singkat lagi. terus dikenali ya. Bentar, sambil saya menyiapkan ini ya. Atau itu makin sebaiknya bisa makin kemungkinan besar banget. Misalnya AE. Bawa Pak Guru, Pak. gitu ya. 17 yang mendaftar, udah 17 yang registrasi ya. Yang belum, ada namanya jadi pendek-pendek nih. Pengalaman kemarin yang menang pendek-pendek. Jangan-jangan ada yang sama, Pak. Ada yang sama. Ada yang sama tak bagi dua aja. Kayak lagi. Intos. Ini ada 20 yang sudah registrasi, langsung saya ulangi aja ya. Oke. Oke, kita namanya pendek-pendek. Dua huruf. AJ, AE, apa lagi? Inisial. Wadah. Oke, kita mulai ya. Tadi yang pertama, yang 3 voucher dulu ya. 3 voucher MAP 100.000 dari HR. Oke, yang pertama. Ya, saya nih. Pak Joni.
Udah berapa kali Pak John ini? 3 kali kan? 3 kali, aduh. Aduh. Masih belum review. Kalau dapat buku banyak. Bebannya gede. Iya. Nah, Maya masih ada nggak Maya? MP. Bapak, makasih banyak. Oke. Alhamdulillah. Maya. Semangat kakak, makasih. Oke, berikutnya yang ketiga, voucher. Ibu. Terus rezeki nggak kemana? Oke. Untuk 3 orang pemenang ini nanti itu ya hadiahnya kontak Kakak Eca. Kakak Eca. Dan sekarang hadiah utama buku Feel Good Productivity yang harganya ternyata di bawah 100.000. Hadiah utamanya harganya malah di bawahnya yang itu 99.000 sih. Sama ongkos ke sananya. Iya, parkirnya mahal. Parkirnya lagi. Buku Feel Good Productivity. Ali Abdal. Yeay. Nah, masih ada nggak Ana? Ana. Ana 1. Ana udah pindah meeting. Ana 2. Itu meeting. Udah pindah meeting. Oke. Angus ya. Angus ya. Yang di rumah setuju Angus? Setuju. Pokoknya di Putri Oke, ya. sayang banget nih Ana. Ada Dwi Pak, nggak ada Dwi Putri Pak. Yang bisa diwakilkan yang main nih. Wih, Iya, Kak Tuti lagi. Mbak Tutus lagi. Mbak Tuti, Enggak, aku ada. masih ada Mbak Tuti. Masih Mbak Tuti, nggak yang hadiah sebelumnya udah tamat belum Mbak? Isinya 2 kali Mbak Suci. Iya, bukunya ya. Bukunya ada di mana? Buku lagi. Mbak Tuti, kapan nge-review bukunya yang kemarin? Kapan? Aku lupa sebenarnya. Ya, Bukunya buat gue berat, yang lain aja. Boleh nggak? ini privilege ini. Ini. Oke, selamat ya Mbak Tuti ya. Thank you. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah sesi MLI Book Review kita hari ini. Jangan lupa foto bersama ya. Foto bersama, jangan lupa. Sering kelupaan. Udah bubar, ya belum foto. Yuk, mari kita foto bersama. Yang di rumah bisa open cam. lu lagi di kantor itu? Iya tuh. Siapa? Dwi lagi di Mbak Dwi. kantor. Itu masih ada tuh kuenya. Kue kotaknya masih ada tuh. Masih mute, Dwi. Hobinya masih banyak, Mbak Dwi. Iya, iya. Oke, ntar aku ke bawah, ke atas ya. Di atas di ruang apa? Antusias. Antusias. Oke. Foto dulu Pak, foto. Biar langsung hancur. Langsung bawa tas sudah. Ini ada 2 halaman. Gimana cara ngambilnya sih? Nah, Kiki juga di kantor, Kiki. Interview. Iya, Mbak.
Nah, ini lucu. Oh, udah tuh, Pak. Lucy juga di kantor, Lucy, Kiki. Oke. Mana nih? Yang di rumah. Ada yang di belakangnya Mbak Dwi gitu tadi? Oh, bukan. Kayak Mbak ini. Gimana? Kita mau foto dulu. Ya, tapi kita kameranya, kamera kita matiin aja kali ya. Oh iya, kita ada juga ya di situ. Bentar ya, harap sabar ya di rumah ya. Bukan di rumah, di online. Ada yang di kantor juga ternyata. Online. Angkut apa Pak Adi? Lagi sibuk. Tolong sorry, Pak. Tolong ya Mbak ya. Baca kali ya. Yuk kita berpose. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you.